perempuan itu juga bisa berkiprah dalam segala bidang. Betul. Asal dia tetap berada dalam koridornya. Oke, masih jadi sebagai dosen juga berarti aktivis partai juga masih terus pastinya. Ilmu dakwah dan ekonomi perbankan syariah. Itulah latar belakang pendidikannya. Dan ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat mementingkan agama dan mempertimbangkan faktor agama dalam setiap pengambilan keputusannya. Inilah sosok yang akan kita wawancarai dalam episode Perempuan Parlemen hari ini. Pemirsa, saya Ayu Rahmawati dan inilah Perempuan Parlemen selengkapnya. Dr. Hajah Anis Biarwati adalah wakil rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Saat ini ia bertugas di Komisi 11 DPR RI yang meliputi ruang lingkup keuangan dan perbankan. Motivasinya dalam berkarir yaitu ingin memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Assalamualaikum Ibu Anis Biarwati, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu, ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak Ibu, saya kembali diluangkan waktunya nih Bu hari ini. Amin, amin insya Allah. Saya juga senang Mbak Ayu, ketemu Mbak Ayu lagi. Ibu hari ini aktivitasnya apa aja Bu? Ini hari Jumat, kalau hari Jumat kita biasanya ke dapil. Oke. Tapi saya ada janji dengan Mbak Ayu, jadi saya meluangkan ngantor lagi. Oke, berarti karena udah janji sama saya, kita boleh ngobrol-ngobrol santai ya Bu boleh. ya? Saya sengaja luangkan pagi untuk Mbak Ayu. Kira-kira gimana ya Bu enaknya kita ngobrolnya? Kalau di sini tuh kan kita outdoor aja gimana? Boleh jadi Bu, ada setuju. angin, tapi panas-panas sedikit nggak apa-apa. Gak ya? apa-apa Bu, adem justru anginnya. Baik, silakan Ibu. Iya. Wah, ini cerah sekali Bu suasananya. Alhamdulillah. Indah sekali ya Bu ya? Ya inilah kantor, ini lantai 3, ini ruangnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Oke, ini adalah Jadi ya ruangnya fraksi dan ini tempat kita biasanya kalau ada konstituen, mereka kan ingin foto-foto lihat gedung kura-kura. Jadi kita nggak perlu ke bawah, tinggal di sini, nah backgroundnya bisa gedung kura-kura. Oke, kalau segitu nanti habis ini saya mau foto sama Ibu di depan Oh, sana boleh ya Bu banget, ya? boleh Oke. banget. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Boleh. Ya, pemirsa Perempuan Parlemen, saat ini saya telah berada ini di rooftop ya Bu, luar biasa sekali dengan Ibu Anis Biarwati dan hari ini saya ingin sedikit chit-chat santai nih dengan Ibu. Oke. Bu Anis Biarwati adalah salah satu seorang sosok perempuan ini yang sekarang mewakili masyarakat Indonesia dari Dapil DKI Jakarta 1 ya Bu ya. Dapilnya Mbak Ayu ya? Dapil saya, kebetulan ternyata kita tetangga ya Bu ya. Itu berkahnya silaturahim ya. Luar biasa sekali. Tetangga, tapi ketemunya di Senayan. Ketemunya di Senayan, nanti kita ketemu di dekat rumah berarti ya Bu ya. Habis ini saya main ke rumah Ibu ya. Nah Ibu, mungkin bisa diceritakan Bu, Ibu kan sebelumnya profesinya ini sebagai dosen, betul Bu? Betul sekali. Kenapa Ibu bisa sampai memilih untuk terjun ke politik praktis jadi anggota DPR? Iya, ceritanya panjang, tapi saya singkat saja. Jadi kalau dosen ini kayaknya memang profesi turun-temurun. Oke. Ibu saya guru, dari kecil saya sudah melihat aktivitas ibu sebagai guru, kemudian muncul gitu kan. Wah kayaknya kalau ngajar itu, dan ternyata memang ada bakat di situ, ada talent untuk ngajar. Jadi kalau mengajar itu menjadi bagian dari hidup saya. Bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan orang, itu mengajar. Jadi memang profesi itu hampir jadi bukan profesi ya, tapi menjadi bagian dari hidup saya. Nah kemudian di samping mengajar, saya juga aktivis dari zaman SMA, kemudian kuliah, ikut berbagai aktivitas gitu ya. Dan kemudian melihat bahwa perempuan itu juga bisa berkiprah dalam segala bidang. Betul. Asal dia tetap berada dalam koridornya. Saya melihat ada cita-cita saya untuk bagaimana ikut kontribusi di dalam membangun atau dalam membuat negeri ini menjadi lebih baik, dan diantaranya melalui politik. Dan saya memang search itu ya, mana nih partai-partai yang saya bisa masuk ke dalamnya. Saya melihat, pelajari gagasannya, visinya, misinya, dan ketemulah satu partai yang itu cocok sama saya. Dan ketika saya masuk, ternyata memang ini partai yang membawa visi misi saya ada, idealisme saya ada di situ. Dan kemudian
aktif di dalam partai politik dan akhirnya 5 tahun sekali ada pemilu dan pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan oleh partai saya PKS untuk menjadi wakil karena rumah saya di Condet Jakarta Timur, maka menjadi dapil Jakarta Timur. Dan karunia Allah, takdir Allah akhirnya terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Jakarta Timur. Luar biasa, berarti memang rezekinya dari niat awal yang baik, alhamdulillah. Betul sekali Mbak Ayu. Ya, gitu. Tapi Bu, sekarang kan kalau misalkan Ibu dari sebelumnya dosen dan lalu turun ke anggota DPR sekarang. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu? Ada nggak sih hal-hal yang menurut Ibu ditakutkan atau sesuatu yang menurut Ibu ini menjadi halangan ketika Ibu emang benar-benar memutuskan untuk menjadi anggota DPR? Ini kayaknya memang pertanyaan yang sangat bagus Mbak Ayu ya. Jadi politik itu kan selalu diasosiasikan sebagai dunia laki-laki. Betul. Dan memang saya juga ketika merasakan jadi anggota dewan, sebelumnya kan belum pernah nih. Jadi baru periode ini memang rutinitasnya dan ritmenya itu memang luar biasa banget gitu ya. Kalau kita tidak punya stamina yang bagus, kita tidak punya pemikiran yang adem begitu ya, karena harus rapat itu kan debat sana debat sini. Betul. Ini memang akan sulit bagi seorang perempuan gitu. Tapi makanya kan tidak semua perempuan itu turun ke politik gitu. Betul. Tapi memang perempuan-perempuan yang memiliki minat, kemampuan dan supporting system yang penting, sistem keluarganya mendukung, anaknya mendukung, itu dia bisa ikut serta di dalam politik. Betul. Karena dia bisa membawa suara perempuan ke dalam dunia politik. Dan memang kalau kepentingan perempuan biasanya yang lebih canggih ngomongnya ya perempuan juga gitu. Ya, saya setuju tuh Bu, tapi kadang-kadang nih Bu, pengalaman saya di DPR itu sendiri kadang-kadang perempuan masih tersisihkan Bu. Jadi kalau misalkan untuk ngomong gitu ya Bu ketika rapat dan lain sebagainya itu masih harus rebutan. Dan Ibu juga kan tadi seperti yang Ibu bilang baru baru periode ini ya Bu menjabat ya Bu. Itu cara Ibu untuk menyiasati hal tersebut tuh seperti apa sih Bu? Nah ini berarti harus cerita tentang bagaimana budaya di partai saya di PKS. Kalau di PKS itu perempuan laki-laki itu dalam kondisi yang tidak berdasarkan gender. Kalau perempuan harus di belakang atau tidak begitu, tapi kita diberikan kesempatan yang sama. Bahkan kalau di PKS itu perempuan juga ada di DPP, ada di DPW, kepengurusan itu juga ada. Jadi kita terbiasa berdialog, terbiasa untuk bagaimana saling fasabiqul khairat istilahnya kalau di PKS. Benar-benar memberikan kontribusi, tapi memang memerlukan kompetensi gitu. Betul. Jadi kalau memang kita bisa mengembangkan potensi kita bisa mengembangkan kapasitas kita, ruangnya ada gitu. Jadi ruang itu bukan diminta-minta, bukan direbut-rebut gitu, tapi teman-teman juga akan melihat ketika kita memang punya pemikiran yang bagus, ketika kita punya ide-ide yang cemerlang begitu ya. Apalagi ide itu relevan gitu dengan perkembangan zaman, ruangnya akan ada gitu. Jadi bangun dulu kompetensi kita, bangun kapasitas kita, ruang itu akan ada insya Allah. Karena terbiasa di PKS itu kita berdialog dengan sesama teman-teman yang laki-laki, berbiasa dan kita mengadu gagasan juga gitu. Ketika di DPR itu terbawa begitu. Jadi melihat teman-teman komisi, saya di komisi 11 gitu, dan itu perempuannya hanya 8 dari 52 orang. Tapi kita semua tuh kayak saudara di situ. Jadi bagaimana membangun lintas partai loh, 9 partai di komisi 11 gitu, dan saya apresiasi nih pimpinan komisi 11 juga Pak Dito itu benar-benar ngayomin banget. Kemudian di PKS ada Poksi 11, kalau di partai namanya Poksi, itu ketua Poksinya Pak Junedi juga ngayomin banget. Jadi perempuan itu nggak merasa harus rebutan, tapi justru diberikan ruang gitu dan dihargai banget gitu ya. Jadi saya nggak merasakan tuh tersisihkan harus rebutan gitu. Justru mereka memberikan ruang dan menempatkan kita dimuliakan begitu ya sebagai perempuan yang dihormati dan sebagainya. Berarti tidak ada lagi yang namanya patriarki ya Bu ya. Ini ada. Sama kalau saya rasakan begitu. Kesetaraan gender kalau yang Ibu rasakan di komisi 11 itu sendiri. Tapi Bu di kalau PKS juga di PKS budayanya tuh di PKS dia terbawa di komisi 11. Oke, baik. Nah, kalau misalkan Ibu kan ini dari Dapil DKI Jakarta 1. Kebetulan rumah saya juga ya, Bu. Nah, DKI Jakarta itu kan dikenal sebagai dapilnya para bintang. Betul sekali, banyak sekali tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh masyarakat, artis juga ada ya Bu di sana ya. Nah, Ibu triknya gimana sih Bu sampai bisa langsung nih melenggang dengan luasnya gitu sampai ke kursi dewan? Nah, DKI itu memang dianggap sebagai kalau istilah teman-teman itu dapilnya para bintang gitu. Biasanya partai menempatkan orang-orang yang sudah mencorong gitu ya, karena memang pertarungannya luar biasa. Betul. Dan juga karakter konstituennya kan juga tidak sama dengan daerah lain. Rasional banget dan rata-rata juga pendidikannya dengan kota besar gitu ya. Jadi memang tidak mudah menaklukkan DKI Jakarta. Tetapi ya DKI Jakarta itu jangan lupa PKS pernah nomor 1 di DKI Jakarta gitu. Jadi
kayaknya nih ya kalau di PKS itu bukan personalnya begitu, tapi partainya itu loh, yang memang bisa mengambil hati masyarakat begitu ya. Tentu jelas kerja-kerja kadernya. Kan Mbak Ayu mungkin juga tahu bahwa PKS itu mengakar sampai di bawah. Kita punya dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat RT RW tuh ada kader-kadernya yang mereka tuh tidak bekerja hanya pada masa pemilu, tapi mereka tuh turun setiap ini. Ada bidang perempuan itu punya program-program yang sangat luar biasa menurut saya, karena saya pernah juga duduk di Kepengurusan Pusat bidang perempuan. Jadi membaur ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat akan memilih siapa yang menurut mereka baik kepada mereka, kan begitu. Jadi karena memang partainya juga bisa menimbulkan citra yang baik di masyarakat, kemudian kader-kadernya juga itu luas ke masyarakat, sehingga masyarakat melihat siapa yang ada di depan dia begitu kan. Jadi saya rasa ini bukan prestasi pribadi gitu, tetapi bagaimana partai dan bagaimana kader-kader itu bisa membawa sehingga mereka memilih PKS. Ya, berarti ini tentang wadahnya juga ya, Bu. Berarti ini sangat menarik sekali pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Anis. Nanti kita masih akan kembali melanjutkan pembicaraan kita pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Perempuan Parlemen. Perempuan yang lahir di Surabaya 9 Maret 1967 ini menikah di tahun 1989 dan dikaruniai 8 orang anak. Selain menjadi wakil rakyat, sosoknya yang dikenal ramah dan periang ini juga aktif di dalam organisasi, aktivis dakwah, dan pembicara di berbagai forum diskusi, seminar, dan kajian Islam. Ya pemirsa, masih bersama saya dalam Perempuan Parlemen dan sekarang saya masih bersama dengan Ibu Anis Biarwati. Ibu, tadi kita sudah membicarakan banyak hal sekali mengenai kenapa Ibu bisa berada di kursi DPR saat ini dari profesi Ibu sebelumnya sebagai dosen. Nah, pasti Ibu sampai detik ini tidak ada sesuatu yang Ibu capai tanpa dukungan dari keluarga. Ya, Bu. Nah, ketika Ibu memutuskan untuk banting setir istilahnya dari dosen ke anggota DPR, keluarga bilangnya gimana tuh, Bu? Pendapatnya? Sebetulnya kalau banting setir tidak juga, karena kan sambil jadi dosen saya juga merangkap sebagai aktivis partai politik ya di PKS itu kan sudah sejak awal. Jadi saya menjadi kader PKS itu sejak awal PKS berdiri, saya sudah jadi kadernya dan dosen itu belakangan gitu. Jadi aktivis dulu baru kemudian dosen. Kalau dosen memang udah bagian dari hidup saya. Nah, keluarga, suami juga aktivis partai juga gitu. Jadi sama-sama di PKS. Jadi memang kalau di PKS itu biasanya saling support gitu ya. Dan memang kita juga banyak peran di PKS itu, program-programnya juga mendukung ya bagaimana perempuan itu bisa meningkat kapasitasnya. Jadi memang caranya mendapatkan ruang tadi sudah saya bilang ya, kapasitas kita tinggalkan dulu, nanti ruang itu akan ada gitu. Dan ini juga keluarga juga sangat support. Anak-anak saya anaknya 8 Mbak Ayu. Wah, 4 laki 4 perempuan. Dan mereka sejak awal saya libatkan aktivitas-aktivitas gitu ya. Jadi artinya mereka melihat bagaimana kesibukan bundanya. Kemudian kalau ngajar juga sempat saya bawa juga ke kampus gitu ya. Saya ajak mereka juga. Dan mereka juga kadang-kadang ikut serta kalau saya rapat gitu. Jadi kalau suami memang sesama aktivis kader PKS, jadi dia sudah tahu bagaimana peran istrinya dan bagaimana istrinya harus memberikan waktu. Tapi kuncinya adalah komunikasi yang baik. Dan kadang-kadang suami itu kan kalau dia melarang apa itu karena sayangnya begitu. Betul. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa ternyata kita bisa menjaga keseimbangan itu, makanya saya selalu bilang bahwa keluarga itu adalah keseimbangan kita gitu. Jadi sesibuk apapun seorang perempuan, sehebat apapun dia, keluarga adalah tempat kembalinya gitu. Ya, jadi sesusah apapun kita, tempat kembali kita ada keluarga. Di situ kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan untuk bisa cas kembali di luar. Jadi saya bisa kayak begini nih, karena di rumah tuh casnya besar gitu. Jadi ketika domestik kita itu memberikan supporting system yang bagus, maka perempuan bisa optimal. Karena kita tidak sama dengan laki-laki kan. Kalau misalnya di rumah, tapi laki-laki juga saya rasa kalau misalnya di rumahnya ada masalah, di luar juga dia akan kelihatan gitu, nggak happy gitu kan. Nah makanya kita mencoba menjaga keseimbangan. Buat saya keluarga adalah keseimbangan saya yang utama gitu. Jadi
cas energi terbesar itu dari keluarga, makanya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Oh, berarti untuk seorang Ibu Anis ini keluarga adalah sumber tenaganya. Betul, seperti itu. Sumber energinya luar biasa. Dan kalau misalkan sekarang kan Ibu berarti multi peran ya Bu ya. Sebagai ibu iya, istri juga iya, sekarang anggota DPR. Betul. Masih mengajar Bu, masih terus mengajar? Masih, tapi sudah dikurangin. Sudah dikurangi. Jadi seminggu sekali saya masih ngajar S1 dan S2. Oke, masih jadi sebagai dosen juga, berarti aktivis partai juga masih terus pastinya. Nah, ada nggak sih Bu ketika Ibu menjadi sangat sibuk dan akhirnya mungkin keluarga waktu itu sempat mungkin anak-anak atau dari suami sendiri mengingatkan atau seperti apa itu Bu? Kalau ini budaya juga di PKS gitu ya. Jadi PKS itu kan concern utamanya menjaga keseimbangan karena kita tahu bahwa bangsa yang baik itu terbentuk dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik terbentuk dari keluarga-keluarga yang baik. Jadi kan keluarga adalah inti terkecil dari masyarakat. Betul. Kalau keluarga baik, dia akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk bangsa yang baik. Gitu. Jadi memang core kita sebetulnya adalah bagian peran keluarga dan ini menjadi concern utama PKS untuk pembangunan dan perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan di PKS itu mereka punya kewajiban untuk menata keluarga dengan baik. Nah ini kita dikasih bekalan-bekalan juga, ada kurikulumnya Mbak Ayu, ada sekolahnya juga. Jadi di PKS ada program Rumah Keluarga Indonesia. Di situ ada bagaimana membangun keluarga dari yang single. Nanti kalau rumah tangga 1 sampai 5 tahun ada sekolahnya, sekolah pranikah, sekolah satu rumah ada. Jadi rata-rata tuh kita diberikan bekalan-bekalan gitu. Bagaimana kita harus meletakkan prioritas itu di mana. Dan memang untuk setiap saat kan prioritas tidak sama. Ada kadang-kadang tugas lagi numpuk kayak tadi begitu ya. Sehingga bagaimana membangun pengertian di keluarga bahwa pada minggu ini misalnya Uminya lagi, manggilnya kan Umi Abi, sedang padat begitu. Anak-anak membangun kerjasama gitu. Mengembangkan musyawarah di dalam keluarga. Anak saya kan 8, 4 udah besar, 4 ke bawah gitu kan. Jadi 4 yang atas jadi wali, 4 yang ke bawah. Jadi mereka sudah biasa bersama karena banyak gitu. Jadi kalau papa tuh bisa musyawarah, suami juga komunikasi yang baik. Jadi bagaimanapun kita nih sebagai seorang perempuan, sesibuk-sibuknya kita, komunikasi itu yang utama ya buat saya. Jadi memberikan pengertian bahwa ini tugas-tugas walaupun dia udah ngerti juga gitu, tapi tetap komunikasi dari kita jadi bisa menemukan pengertian dan anak juga bisa bekerja sama dalam hal itu. Oke, berarti meskipun sekarang Ibu telah menjadi ibaratnya milik masyarakat ya Bu, karena kan sudah jadi perwakilan masyarakat, jadi tidak ada masalah ya Bu di keluarga untuk kalau masalah sih nggak mungkin nggak ada lah Mbak Ayu ya, ada, tapi kan tergantung dari bagaimana kita memandang masalah dan bagaimana kita mengatasi masalah itu, begitu kan? Masalah selalu ada gitu, misalnya anak-anak yang gimana, tapi kita punya cara solusi yang baik. Makanya saya selalu bilang bahwa pentingnya kita memahami agama dengan baik karena agama itu menjadi modal utama gitu. Ya modalnya takwa, modalnya agama yang baik dan anak-anak juga dididik seperti itu sehingga urusan apapun kita selesaikan niatnya adalah bagaimana Allah ridho kepada keluarga kita gitu. Jadi memang masalah ada. Tidak mungkin kalau nggak ada, tetapi kita coba selesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, sehingga terbangun pengertian yang baik gitu. Oke, tapi tadi Ibu mengatakan bahwa suami Ibu juga terjun ke dunia politik dan juga anak-anak sering dibawa nih ketika Ibu rapat dan juga berkegiatan. Apakah anak-anak Ibu juga tertarik atau mungkin malah justru tertarik di bidang lainnya, terinspirasi oleh orang tuanya seperti itu? Anak-anak tuh punya minat sendiri-sendiri gitu ya. Anak saya yang pertama itu di Kominfo. Jadi memang dia latar belakang sekolahnya teknologi informasi gitu. Yang kedua manajemen. Yang ketiga bu guru. Jadi dia dari UGM tapi sangat senang sama anak-anak, sangat lembut hatinya. Namanya juga lembut Sofia. Dia jadi guru SD, guru kelas 1 loh. Waduh, gitu. Jadi harus sabar banget gitu ya. Sabar banget, jadi anak baru TK gitu ya, baru sekolah dia guru. Jadi artinya mereka tidak terpengaruh ibunya anggota dewan, tapi mereka tetap punya dunia sendiri dan tidak merasa bahwa ini satu profesi ibunya tuh yang membuat mereka harus gimana-gimana gitu, biasa aja gitu. Karena masing-masing adalah amanah. Umi di dewan itu adalah amanah dari Allah dan Umi akan diminta pertanggungjawaban atas amanah Umi gitu, sehingga mereka juga tahu mereka juga punya amanah di dunia masing-masing. Berarti memang meskipun ini sering dibawa ke aktivitasnya, tapi ternyata memang minatnya beda-beda dan tidak ada pemaksaan juga di dalamnya pastinya. Tidak ada. Ini sangat menarik lagi. Dan pemirsa, ini kita terpaksa dulu harus jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi dan nanti ada sedikit games Bu di segmen selanjutnya. Kita main games. Tetap bersama kami pemirsa dalam Perempuan Parlemen.
Ya pemirsa, Perempuan Parlemen masih bersama saya Ayu Rahmawati dan juga masih bersama dengan Bu Anis. Seperti yang sudah tadi saya janjikan, di segmen ini nanti kita akan bermain sedikit games ini pemirsa. Tapi ini saya berterima kasih dulu Bu, karena saya diberikan kesempatan untuk sedikit-sedikit melihat dan juga mengetahui bagaimana sih kondisi ruangan kerja Ibu. Ini jadi kantor Ibu sehari-hari ya? Betul, setiap hari ini ngantor di sini dari pagi, kadang-kadang sampai malam juga di sini. Oke, ini banyak sekali ada jadwal Ibu dan juga ada Al-Quran dan juga di situ ada foto Ibu. Itu tentang apa tuh Bu fotonya? Oh ini untuk mengingatkan bahwa periode 2014 sampai 2017 saya menjadi dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Yarsi. Oke. Ini pakaian kebesaran dekan itu. Oh luar biasa sekali. Jadi seorang dekan juga nih di Universitas Yarsi dan Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Dan ini kan dari tadi saya ngobrol sama Ibu, aktivitasnya luar biasa, padat sekali, tanggung jawabnya juga pasti sejalan dengan aktivitasnya. Nah Bu, sebenarnya Bu, dari seorang Ibu Anis Biarwati itu sendiri, ada nggak sih Bu impian yang masih ingin Ibu capai, atau ada nggak sih mimpi-mimpi yang masih Ibu perjuangkan sampai saat ini? Mimpi-mimpi ini lebih kepada harapan-harapan begitu ya. Saya itu sangat sebenarnya orang yang sangat homey banget gitu. Sangat senang di rumah, senang bersama dengan anak-anak dan melihat anak-anak itu tumbuh begitu ya. Dan memang impian yang sampai sekarang itu ingin bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawadah, warahmah. Itu sebenarnya bukan mimpi ya, karena sampai sekarang kan kita juga mengusahakan itu. Dan bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik, bisa terurus dengan baik begitu ya. Karena tadi kan sumber energi kita di situ dan pertanggungjawaban kita kan di hadapan Allah. Betul. Di situ juga ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa keluarga ini menjadi satu yang supporting system yang paling utama untuk aktivitas kita dimanapun kita berada. Oke, baik. Tapi kalau misalkan itu dari sisi personal dan juga keluarga Ibu yang pasti ingin sekali terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, kalau misalkan Ibu sebagai anggota Dewan dari Dapil DKI Jakarta 1, apa Bu yang sebenarnya Ibu pengen banget, gregetan banget pengen perbaiki nih? Kalau untuk dapil saya Jakarta Timur saat ini alhamdulillah PKS itu kan ada 2 anggota dewannya DPR RI, saya dengan Pak Mardhani Alisera. Kami berdua itu memang berkoordinasi bersama-sama membangun Jakarta Timur sehingga kita harapkan bahwa Jakarta menjadi kota yang lebih sejahtera untuk warganya gitu. Dan memang kerjasama kita juga dengan pemerintah provinsi sudah cukup baik dengan Pak Anies Baswedan karena kita yang mengusung juga ya. Jadi mengupayakan agar Dapil Jakarta Timur atau DKI Jakarta ini bisa menjadi kota percontohan begitu ya. Smart city-nya sudah, tapi bukan hanya infrastrukturnya terbangun, tapi juga masyarakatnya terbangun, karakter masyarakat. Karena masyarakat menunjukkan karakter bangsa. Jadi ini yang terus kita upayakan dan mudah-mudahan ya pelan-pelan begitu ya dengan usaha-usaha kita semua Jakarta ini bisa menjadi kota yang membanggakan bukan hanya untuk skala nasional tapi juga untuk tingkat dunia. Destinasinya juga, betul. Karena selama ini pariwisata itu terpusat di beberapa provinsi. Jakarta kita ingin budayanya kan juga harus kita hidupkan kembali. Iya, karena setahu saya juga Dapil Ibu nih DKI Jakarta 1, Jakarta Timur ini juga lumayan sangat kompleks ya Bu, karena luas dan juga tingkat ekonominya masih rendah dibanding Jakarta 2, dibanding Jakarta Selatan. Betul. Dan itu juga selinier dengan karakter masyarakatnya, linier juga dengan peradaban yang ada di situ. Nah makanya, tapi kita harus juga lihat kearifan lokalnya gitu kan. Tiap kota punya ciri khas masing-masing penduduknya. Jadi dengan penduduk yang lebih religius Jakarta Timur itu banyak pengajiannya, banyak ulamanya, banyak ininya. Kita juga tingkatkan bagaimana ini bisa kontributif gitu, lebih kontributif dan bisa lebih mengangkat kembali dengan ciri khasnya. Iya betul sih, apalagi di tempat Ibu ya Bu, di Condet banyak sekali tuh suka ada Habib dan juga ada majelis biasanya. Kalau Condet itu kan dikenal sebagai perkampungan ini kan. Islam betul sekali. Islam di situ. Nah luar biasa sekali. Nah sekarang nih Bu, saya ingin sedikit ajak Ibu main games. Kita mau
aja ada satu games. Peraturannya adalah nanti saya akan memberikan 2-3 pilihan. Nanti Ibu akan menjawab pilihan mana yang akan Ibu pilih, opsi mana yang akan Ibu pilih, tapi dalam waktu singkat-singkat ya. Jadi tidak boleh berpikir, langsung spontan saja Ibu pilih. Oke Bu? Siap? Siap, insya Allah. Pilihan yang pertama, dosen, pendakwah, atau wakil rakyat? Wakil rakyat. Wakil rakyat, kenapa Bu alasannya? Ruang lingkupnya dan tingkat perubahan yang bisa dihasilkan. Gitu. Dosen dia punya lingkup anak didik gitu. Itu satu yang sangat bagus dan pengabdian insya Allah gitu. Karena kalau nggak pengabdian nggak bisa tuh orang jadi dosen ngurusin anak orang gitu. Wakil rakyat itu bisa skup perubahan yang dibuat bisa lebih besar. Kita bisa menyerap aspirasi termasuk dari mahasiswa bisa kita menjadi wakil rakyat dan kemudian lembaga kita juga kuat dan legislatif itu menjadi lembaga yang menentukan pengawasan fungsi pengawasan, legislasi yang tingkat merubahnya bisa lebih skupnya bisa lebih besar. Jadi seberapa manfaat yang kita berikan itulah kedudukan kita di sisi Allah gitu. Jadi lebih besar tingkat perubahan yang bisa dilakukan. Berarti wakil rakyat karena manfaatnya juga lebih besar ya Bu. Nanti kesejahteraan guru dosen bisa diurus oleh wakil rakyat. Betul sekali, saya setuju Bu. Oke baik Bu, pertanyaan yang kedua, Jakarta atau Surabaya? Jakarta. Berat ya? Jakarta. Kenapa Ibu Jakarta? Surabaya ada tanah kelahiran saya. Leluhur saya ada di situ, keluarga saya juga banyak di situ. Jakarta adalah sebelum pindah ya, ini adalah pusat kota, di mana saya dan anak-anak sekolah di situ dan karir saya juga di situ, suami juga di situ. Dengan membangun Jakarta seperti tadi mimpi saya untuk bagaimana membuat Jakarta sebagai kota percontohan, imbasnya nanti juga akan ke kota yang lain. Kalau Jakarta bisa pilot project, Surabaya nanti bisa mengikuti. Begitu ya, dan sekarang juga kota Surabaya, wali kotanya, gubernurnya Bu Khofifah ya, wali kotanya Bu Risma itu juga berusaha membangun Surabaya yang lebih baik ya. Tapi karena memang saya dan keluarga saya di Jakarta, saya memilih Jakarta. Oke baik, kita lock jawabannya di Jakarta ya Bu. Yang ketiga, ilmu agama atau ilmu ekonomi? Agama. Itu jelas pasti ya Bu ya. Tanya dong kenapa sebabnya. Kenapa Ibu sebabnya? Jadi ini pengalaman gitu ya. Saya sekolah S1 saya syariah, S2 saya ekonomi, S3 saya ekonomi ya. Tapi kita hidup di dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana berkeluarga, bagaimana bermasyarakat terus sekarang itu modal yang paling utama, yang paling penting adalah ilmu agama. Makanya dibilang agama itu ilmu yang terpenting gitu. Secanggih apapun ilmu yang kita punya, mau sekolah sampai S berapa begitu ya, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi masyarakat, mengatasi hal-hal itu modal utamanya itu agama. Di saya gitu ya, saya atau ini kan kepada diri saya. Jadi Islam itu saya karena seorang muslimah, Islam itu yang menjadi bekal saya untuk bisa termasuk seperti sekarang ini gitu. Jadi bagaimana hablum minallah itu menguatkan kita untuk bisa bergerak dengan lebih terarah. Hablum minannas kepada manusia itu membuat kita menjadi lebih membuat hidup kita menjadi lebih bermakna gitu. Jadi hidup adalah untuk ibadah dan apapun yang kita lakukan tujuannya kepada Allah itu saya dapatkan dari Islam. Itu membuat hidup saya menjadi seimbang. Dan ketika menghadapi persoalan-persoalan itu juga hati kita bisa menjadi tenang. Karena hati tenang itu Allah kan. Ketenangan hati letaknya adalah di agama kita. Semakin kuat agama kita, semakin kita bisa membuat hidup ini menjadi lebih bermakna. Satu, kedua lebih terarah dan ketenangan itu akan kita dapatkan gitu. Jadi tahu sendiri di dunia politik itu kan luar biasa. Berkecamuknya. Tapi kalau agama ada di sini, itu kita menjalinnya itu dengan pedoman ada. Jadi agama itu seperti cahaya. Cahaya itu bisa menerangi jalan kita. Ketika kita punya agama, kita sudah jalan di tengah cahaya. Ketika agama nggak ada, seperti jalan nggak punya cahaya, tabrak sana tabrak sini gitu. Tapi agama menuntun kita gitu. Dan semakin kuat cahaya kita, semakin kita bisa membawa orang lain juga ikut berjalan bersama dengan kita. Aduh luar biasa sekali, saya jadi adem Bu hati saya dengerin Ibu ngomong agama Bu, luar biasa. Terima kasih loh Bu, saya juga jadi masukan buat saya. Jadi sekolah segi apapun ngaji. Iya. PKS punya tuh programnya, program pekanan ngaji, namanya ngaji itu kita sangat concern di situ. Makanya kader-kader PKS kan agak beda dengan kader-kader yang lain karena mereka tiap pekan dibimbing dengan nilai agama yang buat mereka sekitar apapun mereka tetap murid dari gurunya. Berarti harus tetap berpegang teguh pada agama. Oke baik Bu, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Masak sendiri atau pesan makanan dari aplikasi online?
masak sendiri. Kenapa Ibu masih masak sendiri? Saya hobi masak. Oke. Dan masak itu bukan hanya kegiatan gampang atau susahnya begitu ya, tapi bagaimana cinta kita ada di setiap gerak kita masak. Dan kalau waktu saya ada di rumah, saya senang di dapur. Belanjanya bareng sama anak-anak. Anak saya 8. Kadang-kadang yang ikut siapa aja deh gitu. Pokoknya ikut belanja bareng-bareng. Mereka pilih mau bikin, dan mereka punya request sendiri gitu. Ada yang senang soto Betawi, ada yang senang tom yum, yang bontot senang apa gitu. Dan saya senang gitu. Ada kebahagiaan tersendiri. Jadi nilainya bukan sekedar di technically, gampang-gampang, tetapi bagaimana cinta kita ada di situ, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga. Oke, berarti nanti kalau misalkan saya lagi main ke rumah Ibu, saya nyobain makanan Ibu ya. Boleh. Terima kasih banyak Bu Anis. Tapi bilang dulu ya. Siap. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Kalau Ibu dikasih kesempatan untuk bilang terima kasih ke satu orang, siapa orang itu Bu? Yang pertama ibu saya. Oke. Beliau ini adalah inspirasi saya. Jadi ibu saya juga aktivis Mbak, dan sekarang dia juga masih aktif di IGTKI, di Himpaudi. Kadang-kadang saya minta waktunya dia juga agak susah. Bu, kita mau ke Depok. Oh, ibu ada training di sini, ibu ada ini di sini, begitu. Beliau inspirasi saya, menjaga keseimbangannya itu luar biasa. Ibu saya punya karir, dia pimpinan di beberapa organisasi, dia juga dosen, tetapi di rumah dia adalah istri yang baik buat suami. Di depan mata saya sendiri begitu ya, bagaimana dia melayani ayah saya. Bagaimana posisi di luar itu tidak mempengaruhi sama sekali bagaimana peran dia. Itu menjadi inspirasi saya. Jadi kita punya gelar bererot, kita punya posisi dimanapun, di rumah kita adalah istri. Ya, dan saya kepada ibu saya yang telah memberikan contoh teladan buat saya bagaimana menjadi seorang perempuan yang bernilai di mata Allah, di mata keluarga, dan di mata masyarakat. Luar biasa sekali. Berarti terima kasih untuk ibunya Bu Anis juga nih telah membuat. Ibu Anis, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Saya Ayu. Sudah diajak keliling-keliling, sudah diajak ke ruangan Ibu. Nanti saya main ke rumah Ibu juga karena tetangga ya Bu. Main ke rumah ibu saya juga boleh. Luar biasa, terima kasih banyak. Di Depok, siap Bu. Terima kasih banyak undangannya, dan kita berharap juga Ibu Anis ini sehat selalu, berkah selalu. Minta doanya Mbak, istiqomah. Amin. Senantiasa lurus, senantiasa tetap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kepada Allah, juga kepada keluarga, dan juga tetap berjuang untuk masyarakat, karena masih ada 5 tahun ke depan Bu. Tetap semangat. Insya Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Mbak Ayu juga mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, terima kasih banyak Ibu atas doanya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya seru sekali hari ini bersama dengan Ibu Anis Biarwati dari Komisi 11 DPR RI, dan tidak terasa berakhirlah sudah perjumpaan kita pada Perempuan Parlemen hari ini, dan maju terus Perempuan Indonesia.